ada temen lah dari partai lain sih, maksudnya datang, lu pakai jilbab sekarang, benerin aja dulu sholatnya. Itu agak sakit hati sebetulnya loh, aku dibilangin itu. Jadi dalam hati ngomong, emang kalau gua sholat gua harus laporan dulu ya, maksudnya. Aslikan jadi artis atau politisi perempuan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini teman-teman sekalian, seperti biasa ba'da taraweh berjamaah di rumah masing-masing, kita menangkap banyak hikmah Ramadan. Nah, malam hari ini seperti biasa saya punya tamu. Nah, tamu kali ini siapa yang nggak kenal Rahel Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dipanggil Teteh Rahel. Rahel. Seperti Anda ketahui, Teh Rahel adalah politisi perempuan, juga artis. Saya nggak tahu apakah disebut mantan artis atau artis, tapi yang jelas artis tetap artis gitu ya. Pekerja seni, orang sering sebutnya begitu. Terima kasih Teh Rahel malam hari ini sudah mau ngobrol bareng dengan saya. Aku yang terima kasih Om Daniel. Aduh, senang banget nih akhirnya bisa ngobrol lagi sama. Jadi saya setiap malam memang mengisi kultum lah istilahnya dengan beberapa teman-teman. Malam hari ini terima kasih Teh Rahel sudah mau bergabung. Ada 2 tamu saya perempuan nih rencananya, Teh Rahel besok dengan Sarah Joyo Hadikusumo, nanti kita bicara tentang toleransi dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita biasa di forum ini santai saja. Kita nanti ada live di Instagram, kemudian live Facebook, live YouTube. 3 aplikasi ini kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton kita. Rahel, ini kan kita pada masa-masa Ramadan dan kemudian masa sulit juga kita masuk COVID-19. Apa Teh Rahel yang dapat dimaknai? Nikmat puasa seperti apa yang Anda dapati selama COVID-19 dan selama bulan Ramadan ini? Ya awalnya kan pasti ngebayangin bulan Ramadan pas COVID itu pasti kan awalnya bete gitu ya. Kita kan biasanya bulan Ramadan itu kan waktunya buka puasa bareng teman, terus saling mengunjungi ke rumah teman, taraweh di masjid itu kan masa-masa yang apa ya, yang kita tunggu-tunggu lah kalau lagi Ramadan gitu. Ngebayanginnya tuh bete banget kalau COVID, kita nggak bisa bersosialisasi gitu kayaknya. Tapi ternyata di rumah terus ini. Kenapa? Di rumah terus. Di rumah terus. Nggak ke DPR? DPR-nya kan pakai Zoom meeting juga. Online. Iya. Kita virtual rapatnya. Virtual. Nah, awalnya sih ngebayanginnya bete bang, puasa Ramadan di tengah COVID. Tapi ternyata setelah dijalani, kayaknya ada hikmahnya juga loh. Karena kita jadi fokus sama ibadah kita gitu. Nggak terlalu banyak kan kalau kita kumpul sama orang, ini akan bukber, yang ada nanti malah gibah, gosip ya, gitu terbawa ke sana ya nggak sih? Taraweh malah ya? Gitu. Taraweh nanti malah jadi ngobrol apa yang nggak kesana kemari gitu. Jadi ada hikmahnya juga sih sebetulnya bulan Ramadan dengan situasi PSBB kita diam di rumah ini tuh ada hikmahnya, jadi lebih menghayati ibadahnya di rumah bersama keluarga, artinya lingkungan yang paling dekat, terus nggak terlalu banyak makan di luar dan lain sebagainya, kita banyak berkreasi bareng-bareng bikin menu dengan keluarga juga akhirnya lebih erat ya. Iya, jadi setelah dijalani ada hikmahnya juga, ternyata tidak semembetekan itu kalau Ramadan di tanah COVID. Iya. Nah, Teh Rahel, publik kan tahu nih, Teh Rahel dulu artis, kemudian masuk politik, politisi perempuan. Itu suasana kebatinan perubahan dari artis menjadi politisi, kan tuh dunianya berbeda. Itu membawa nggak suasana kebatinan yang berbeda dalam kehidupan Teh Rahel? Pasti ada beban moral sendiri ya, Bang. Karena kan kalau dulu kita artis tuh
kita ya istilahnya nggak bawa nama lembaga, nggak bawa nama partai, ya hanya diri sendiri aja. Kalau kita berkelakuan konyol ya, ya untuk diri kita sendiri aja gitu, bulian publik, ngerti nggak? Asikan jadi artis atau politisi perempuan? Kenapa? Asikan jadi artis atau politisi perempuan? Kalau secara beban moral ya, lebih easy, jadi lebih santai jadi artis. Kalau beban moral ya. Tapi aku merasa dengan menjadi politisi, kan menjadi politisi itu kadang-kadang orang ngebayangin politisi, lu cuma kerja buat partai aja, padahal kan enggak. Kita kerja buat partai, yang kita perjuangkan gitu di belakang kita yang kita bawa. Nah, kita sering ketemu konstituen di dapil, kita lihat berbagai macam permasalahan. Yang namanya IG atau Facebook, kalau dulu jadi artis kan pasti orang nge-DM tuh, Kak cantik, produk makeupnya apa atau apa. Kalau sekarang tuh orang berkeluh kesah. Terahel tolong BPJS naik lagi, Terahel tolong naik tarif listrik naik, Terahel. Kita jadi lebih tahu masalah gitu, karena banyak orang yang kita temui yang jadi ketemu lebih banyak orang dari berbagai macam level. Jadi ada kenikmatan sendiri ya ketika jadi politisi dibandingkan dengan kalau pas kita lagi bisa membantu itu nikmat banget. Tapi ada hal-hal di mana yang kita juga sebagai DPR itu bukan eksekutif ya, artinya beda kalau gue presiden, mungkin kalau ada orang minta tolong bisa dengan cering aku bisa tolongin gitu. Tapi kan kita kan di DPR gitu, kita legislator, kadang-kadang juga suka frustasi sendiri juga ketika kita melihat ada orang susah tapi kita nggak bisa membantu, padahal orang itu berharap banyak, karena banyak masyarakat menganggap DPR itu serba bisa gitu. Padahal kan kewenangan DPR juga terbatas kan. Jadi kadang-kadang ada frustasinya juga kalau pas menemui kalau nggak bisa melakukan yang terbaik ya buat rakyat itu ya. Ya kita kan udah melakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang yang terbaik itu ternyata enough gitu, karena kita kewenangannya cuma sampai segitu. Nah itu kadang-kadang suka jadi bikin frustasi juga, tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menolong orang tuh rasanya relief banget sih. Iya, jadi kan puasa ini sebenarnya ibadah. Kalau saya sering kenapa tema kita itu adalah Ramadan menggembirakan, sebenarnya puasa itu simbol menggembirakan sesama loh. Jadi kita kan bersusah payah tuh menahan haus dan lapar. Tapi di akhir ketika maghrib kita bergembira karena dapat makanan. Tapi di sisi lain banyak orang yang nggak bergembira sebenarnya Terahel. Kenapa? Karena nggak pasti dia dapat makanan atau tidak. Kemudian tanggung jawab kita yang yang kelebihan rezeki itu kan berbagi dengan mereka. Artinya menggembirakan yang lain. Tugas-tugas pejabat publik kan juga begitu sebenarnya, menggembirakan orang lain. Kalau orang lain bergembira, hati kita juga bergembira. Nah, Terahel ini kan dari artis, kemudian politisi perempuan, kemudian secara pribadi kan juga pasti ada dampak ya. Misalnya secara spiritual, kehidupan spiritual pasti juga berubah dari masa ke masa. Ketika masih sangat muda, mungkin agak-agak bantel dikit gitu ya. Kemudian berubah pelan-pelan. Itu Anda mengalami suasana seperti itu enggak? Ya iyalah, orang kan pasti punya proses pendewasaan. Ya, aku termasuk manusia yang beruntung lah. Aku menganggap diriku masih disayang sama Allah, karena seiring aku dewasa tuh aku ditarik untuk lebih spiritualnya itu lebih mendekatkan diri ke Allah gitu. Kan ada juga sih orang yang makin tua kayaknya makin keladi, ada juga kan. Tua-tua keladi ya. Kita kan maksudnya hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah ya. Itu aku bersyukur bahwa ada yang sampai itu gimana ya, itu yang namanya sholat juga enggak putus-putus ya suaranya. Udah oke. Udah oke. Sudah oke. Halo. Oke, sudah. Ya. Nah, ada masa itu dulu waktu aku muda, aku nggak terlalu banyak memikirkan tentang masih putus ya.
Iya. Ini Kominfo tolong deh. Kalau di sana? Udah oke belum? Oke, silakan. Nah, jadi ada satu masa di mana waktu itu aku masih muda, aku nggak terlalu banyak memikirkan tentang tentang agama atau tentang pencipta aku, Allah gitu. Ada masa yang seperti itu gitu, di mana aku sholat, terlahir sih sebagai muslim lah, dari lahir muslim, tapi kayaknya nggak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, nggak sholat, nggak menutup aurat, nggak bahkan aku tuh pernah ada masa kayaknya ya aku percaya Allah tapi agama ya sama aja deh semua deh gitu kan, itu kayaknya buatan manusia kali untuk menjaga tatanan hidup. Ada masa aku untuk berpikir kayak gitu. Nah, tapi aku akhirnya menemukan sebuah momen dalam itu apa? Jadi waktu itu tuh pernah aku tuh udah berkali-kali diajak umroh sama orang dulu ini sebelum aku hijrah, berkali-kali diajak umroh sama orang, beberapa orang yang berbeda. Mau diajak umroh dibayarin gratis dengan fasilitas VVIP, berkali-kali diajak dan aku selalu bilang enggak aku kan belum jadi orang benar, belum siap lah umroh tuh kan harus jadi orang suci dulu lu baru bisa umroh. Itu tuh pemikiran aku tuh kayak gitu kan. Sampai akhirnya berkali-kali diajak, terakhir kali ada yang ngajak lagi sama gratis dan VVIP juga. Nah di situ tuh aku sempat terpikir, ini aku tuh berkali-kali dapat tawaran umroh gratis, ini kan artinya aku diundang sama Allah untuk datang ke rumahnya. Berkali-kali dikasih undangan, tapi aku berkali-kali tolak. Gila, kayaknya sombong banget ya gitu, sombong banget ya aku gitu, kayaknya diundang sama orang, diundang presiden aja udah kegeeran ya nggak sih, apalagi diundang sama pencipta gitu. Jadi aku berpikir ya udah deh, aku coba deh kali ini aku berangkat waktu itu. Nah pas berangkat orang-orang bilang, wah yang bener lo nggak kebakar tuh. Orang-orang tahu lah gimana dulu aku nggak terlalu nggak terlalu spiritualnya, nggak terlalu inilah gitu kan. Lu nggak, ya bener lu berangkat, iya doain aja, doain aja. Mungkin nanti kalau lihat Ka'bah, jangan lupa berdoa, itu doa pertama kali lihat Ka'bah itu mustajab, apa yang diminta aja. Waktu itu aku mikirnya masih pragmatis banget bang, jadi boro-boro mikirin minta jadi manusia yang soleha atau apa, mikirnya pragmatis banget, mikirnya pengen karir yang bagus, pengen rezeki lancar, pengen pokoknya duniawi banget permintaannya. Sampai aku tulis di kertas tuh waktu itu, ini pokoknya kalau aku lihat kabar nih mau aku bacain satu-satu katanya. Lalu permintaannya duniawi semuanya ya, pengen punya ini, pengen punya ini. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Fasilitas yang paling baik, aku kan hotelnya benar-benar depan-depanan sama Masjidil Haram. Jadi begitu keluar lobi hotel, labaik Allahumma labaik, itu tuh langsung begitu masuk masjid tuh langsung kelihatan Ka'bah. Lurus tuh langsung kelihatan Ka'bah. Itu aku nggak tahu ada apa gitu, kayak kekuatan apa yang datang ke diri aku. Aku tuh lupa sama sekali sama list permintaan aku. Aku cuma nangis kejar-kejarnya bang, karena aku ngerasa aku tuh kecil banget ya, dan aku tuh sombong banget selama ini. Aku dikasih nikmat sama Allah begitu besar, aku dikasih karir itu selalu lancar. Jadi artis tuh nggak pernah ada kesusahan, dari awal tuh aku dapat peran ya dapat aja gitu, nggak pernah terlalu struggle gitu loh. Terus masuk ke DPR juga dia pemilunya kampanyenya tuh lancar, segala-segalanya tuh dimudahkan gitu. Anda udah 2 periode, 3 periode ya di DPR? 3 periode sekarang. Oh 2 ya? Sekarang ketiga. Oh sekarang ketiga, luar biasa loh teman-teman. Ini terakhir ini 3 periode, nggak mudah loh itu.
Nah, terus dalam kondisi begitu, Teh Rahel kan perubahan kondisi spiritual, kebatinan, gitu. Sekarang lebih dekat dengan agama, sebutlah gitu, mulai banyak belajar tentang agama segala Ya, macam. alhamdulillah Ada semenjak siapa yang itu tahun 2011. siapa yang paling mempengaruhi misalnya belajar agamanya segala macam? Lingkungan aja sih, semenjak aku umroh itu dan aku ngerasa aku banyak ketinggalan selama 30 sekian tahun ke belakang, aku tuh bertekad pengen jadi muslim yang lebih baik, pengen jadi hamba Allah yang Allah banggakan gitu. Terus aku mencari teman-teman pergaulan gitu. Jadi banyak datang ke kajian, terus ya lingkungan sih, jadi nggak ada satu orang spesifik yang membimbing aku, tapi aku lebih banyak mencari pergaulan lingkungan yang bisa jadi support system baik terus. Iya, jadi kok putus-putus Teh Rahel ya? Mungkin feedback dari suara di sana atau bisa Aku matiin sih suaranya. Kayaknya udah mati ya? Kok feedback ya? Dari sana ya? Nah, baik. Atau Teh Rahel agak maju nggak gitu? Maju. Kayaknya agak feedback tadi. Oke. Baik. Ini biasanya kalau teknis segini kan agak repot. Nah, Teh Rahel, kita berada sekarang di DPR. Rahel tentu berbeda posisinya ketika menjadi artis itu. Yang kondisi komunikasi misalnya dengan masyarakat juga kan berbeda ya, tadi disebutkan. Nah, yang paling seru tuh ketika berhadapan dengan masyarakat ketika jadi DPR dengan artis itu apa? Ih, beda banget. Beda banget. Kalau dulu kita sebagai artis pergi ke daerah itu kan pasti kita diundang dan dibayar. Dan dikasih fasilitas VIP pasti. Udah dengan jemputan mobil paling bagus, pesawat paling bagus, tiket kelas bisnis. Terus kita boleh bawa pendamping banyak, makeup artis segala macam. Dikasih restoran terbaik, dibayar, terus di sana juga cuma gitu-gitu aja. Sekarang datang juga nginep di hotel yang bagus gitu kan. Kalau sekarang kan kita datang ke daerah itu bukan dibayar, harus bawa duit ya. Tapi untuk dengar keluhan orang, ya kan? Jadi kita datang ke dapil tuh pasti ke pelosok-pelosok, ke desa, jangan pikir hotel bintang 5 dengan apa tuh gimana. Nemu WC juga belum tentu yang sebetulnya standar standar sanitasinya bener gitu loh. Terus ketemu orang pasti dengan keluhan, bukan orang kaya yang ngundang kita untuk tampil gitu kan, tapi orang kita datang, kita dengar keluhan, dan mereka tuh rata-rata masyarakat itu kan nggak banyak yang tahu bahwa DPR sama eksekutif tuh beda fungsinya. Jadi mereka menganggap ketika anggota DPR datang ya harus ada problem solving gitu loh. Ya kadang-kadang ya kalau kita ada rezeki ya jadinya kan keluar, mau nggak mau pasti harus keluar dari saku sendiri gitu kan. Pastinya di awal-awal gimana? Cepet? Awal tuh aku stres banget, Mas. Aku stres banget, apalagi waktu pileg ya, waktu belum dilantik jadi DPR. Jadi kan aku dinyatakan jadi caleg dari Partai Gerindra, terus aku disuruh turun ke yang ditetapkan sebagai dapilku di Jabar 2, aku harus kampanye gitu kan. Yang biasa kita difasilitasi, terus ketemu orang yang masyarakat kita juga belum semuanya melek politik kan, demokrasi di negara kita juga belum benar-benar sehat. Jadi ketika di zaman pemilu ada caleg datang, yang ditanya duluan kan amplopnya mana gitu kan. Itu tuh buat aku gemes banget sebetulnya. Aduh, aku tuh datang ke sini pengen menyampaikan visi misi, mendengerin, tapi orang tuh kayak nggak peduli kita ngomong apa, amplopnya mana, sembakonya mana. Itu tuh aku stres banget, sampai aku pernah nangis. Jadi aku izin depan orang kan aku senyum gitu, untungnya aku
diri. Karena aku senyum, oh iya Bu, insya Allah ini. Masuk ke mobil, aku nangis sampai aku stres banget, ini ternyata begini. Itu di awal-awal ya, awal kampanye dulu. Awal-awal kampanye dulu, itu periode pertama tahun pemilihannya kan 2009, cuman aku udah kampanye dari 2008. Yang tadinya dari artis selalu pakai baju bagus, fasilitas kelas 1, ruang AC, tiba-tiba kita ketemu orang, kita mau ngomong apa, nggak ngaruh buat dia, mana amplopnya, mana sembako. Dan ya, Anda kan sudah 3 periode tuh Teh Rahel kampanye. Kenapa? Bentar. Sudah 3 periode ya, berarti kan sudah berulang kali kampanye. Suasana orang nggak mau dengerin visi kita, tapi pengennya amplop duit, itu sama nggak dari masa ke masa? Sama, tapi aku sudah semakin baik menyikapinya. Nah, kalau dulu kan aku udah langsung stres, ya ampun, gue nggak mau lagi turun, besok aku nggak mau kampanye lagi, bodo amat gitu, yang tadinya gitu, tapi besoknya masih datang lagi turun gitu kan. Kalau sekarang aku udah tahu gitu, udah lebih sabar gitu, jadinya kalau ada orang yang kayak gitu aku jelasin, nggak boleh begitu, itu namanya money politik. Kalau misalnya kita memilih orang karena bingkisannya, karena apa yang dia kasih, nanti kalau dia udah jadi yang dipikir lagi itu kan modal balik, bukan memperjuangkan hak-hak bapak ibu. Jadi sekarang aku udah lebih sabar ngejelasin gitu karena udah paham situasi. Jadi Teh Rahel, suasana apa itu kan terus suasana politik ternyata yang beradaptasi kita ya, dan banyak juga yang nggak banyak berubah ya dengan suasana seperti itu. Ada juga masyarakat yang udah beradaptasi. Jadi kan kita kan harus tekun memberikan pendidikan politik juga kan Bang. Itu kan sebagai tanggung jawab kita juga kan sebetulnya sebagai orang yang terjun di politik. Jadi ya intinya harus sabar aja. Ternyata kemarin aku tiap kampanye nggak pernah ngabisin banyak uang dibanding orang-orang lain. Kalau aku ngobrol sama temen-temen tuh habis berapa, aku cenderung yang paling kecil, hemat lah gitu. Karena kadang-kadang pemilih sudah ketemu Rahel Mariam, artis, sudah senang mereka. Belum tentu. Belum tentu ya? Ya kan tergantung. Jadi yang pasti harus tatap muka, terus kita harus telaten ngasih pemahaman gitu Bang, bahwa ya nggak bisa kalian tuh milih hanya orang yang karena ngasih saya tuh datang ke sini dengan itikat yang baik, saya pengen berjuang begini. Jadi memang mereka tuh yang harus agak telaten kita ngasih penjelasan. Ternyata bisa juga kan gitu. Dan kita masyarakat pelan-pelan juga teredukasi ya tentang apa. Jadi banyak juga sih pemilih-pemilih aku yang setia gitu, yang dia udah milih aku dari 2009, tahun 2014 memilih kembali gitu, 2019 memilih kembali. Jadi udah ada pemilih-pemilih lama yang teredukasi juga jadinya. Oke, Teh Rahel, kita berpindah ke makna Ramadan ini, puasa. Bagi Teh Rahel, dari sekian lama ada proses perubahan pandangan spiritual, pandangan keagamaan. Nah, sekarang itu memaknai puasa itu seperti apa sih bagi seorang Rahel Mariam? Aku merasa puasa itu sebetulnya momen kita melatih diri untuk kita bisa lebih menjadi manusia yang lebih berkualitas. Berkualitas itu takun gitu ya, takwa itu ya intinya kualitas itu ya. Itu momennya adalah di bulan Ramadan. Kadang-kadang meskipun sebetulnya kita harus melatih dirinya sepanjang tahun, nggak hanya di bulan tertentu seperti Ramadan. Cuma rasanya di bulan Ramadan ini kan disediakan waktu khusus untuk kita lebih fokus aja untuk memikirkan apakah ibadah kita sudah cukup baik, apakah sedekah kita sudah cukup baik, apakah hubungan kita antar manusia sudah cukup baik, apakah kita sudah menjadi ibu yang baik. Itu semua kan kita berkontemplasi diri di bulan Ramadan. Saya dulu ada juga masa-masa bandel misalnya. Seorang Rahel Mariam mulai konsisten berpuasa itu sejak kapan? Nah, ini bongkar rahasia nih. Sejak hijrah itu tahun 2009. Ketika mulai apa itu?
mulai itu ya, mulai Jadi konsisten ya. sebelum tahun 2011 tuh aku nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, nggak pernah ya nggak pernah mikirin tentang, padahal lahir sebagai muslim lah ya. Makanya ketika aku umroh itu yang tiba-tiba aku dapat pencerahan itu tuh aku benar-benar kayak merasa aku tuh udah menyia-nyiakan hidup aku selama 32 tahun ke belakang. Allah tuh ngasih nikmat yang begitu banyak, tapi aku manusia hamba yang kurang ajar gitu. Sholat aja enggak, lu kan terima kasih paling enggak sholat gitu, berapa menit sih sholat gitu. Jadi memang 2011 itu membuat seorang Rachel Maryam banyak berubah secara spiritual ya, mulai sholat. Dan itu cukup drastis, Mas. Dan itu cukup drastis. Jadi aku perubahannya nggak bertahap gitu loh. Jadi 2011 yang tadinya nggak sholat sama sekali, akhirnya alhamdulillah semenjak itu sholat, puasa, ya paling enggak yang wajibnya tuh nggak ditinggal lah gitu. Jadi memang ibadah puasa itu akhirnya sampai dengan sekarang dia punya makna tadi ya, meningkatkan kualitas keimanan segala macam gitu. Apa sih nikmat puasa yang Teh Rachel rasakan? Misalnya kalau kita bandingkan dengan dulu kita puasa pun enggak, tapi sekarang kemudian berpuasa, nikmat apa secara batin yang dirasakan secara langsung? Aku merasa aku kan orang yang sering dikasih challenge ya. Jadi aku merasa aku juga kalau misalnya ini udah ada godaan lapar atau godaan haus gitu, aku suka men-challenge diri aku sendiri gitu. Ya elah Rahel masa cemen amat sama makanan sama minuman kalah gitu. Jadi aku ketika aku bisa melewati satu hari full itu tuh aku merasa itu pencapaian dan aku happy gitu. Ya? Aku happy dan menang gitu. Iya, aku merasa aku menang melawan hawa nafsu diri sendiri. Yang paling susah itu kan kita sebetulnya melawan hawa nafsu diri kita sendiri kan. Perang paling besar menurut Rasul. Iya. Dan hawa nafsu diri sendiri itu kan bukan hanya masalah lapar, haus doang, segala macam sih sebetulnya. Kita mau ngomong, kita harus ngebersihin hati. Nah itu di bulan Ramadan tuh aku challenge myself gitu. Aku coba deh, bisa nggak sih aku jadi manusia yang lebih baik gitu. Nah, kemudian ini kan kita Teh Rachel sudah melalui beberapa Ramadan lah. Sekarang ini Ramadan kita agak spesial kan. Kita Ramadan, kemudian ada wabah COVID-19. Semua orang sekarang susah, yang miskin susah, yang tidak miskin susah. Jadi kesusahannya macam-macam. Nah, Teh Rachel gimana bisa memaknai itu, misalnya pesan ke teman-teman yang menonton kita, suasana COVID dan Ramadan begitu? Ya, satu, kita harus banyak bersabar, berserah diri. Ya, ini kan maksudnya apapun yang terjadi ini udah takdir Allah ya, yang harus kita hadapi. Nah, kedua, mungkin ya kita jangan lupa juga berbagi. Kalau kita punya rezeki yang lebih, ya kita berbagi sama orang yang kurang beruntung gitu. Saatnya saling membantu sih, saatnya membantu, terus menolong orang, saling support supaya kita tuh menghadapi ini bersama-sama sehingga kita rasa kekeluargaan kita tuh jadi lebih erat. Iya, saya mau ambil poin tadi. Memang saat ini kita sih waktunya ta'awun nih, tolong menolong satu dengan yang lain. Udah lupakan dulu, apalagi nih kita pasca pilpres masih pilpres saja suasananya. Kemudian saya sekarang nih momentumnya kita tolong menolong, gotong royong dalam bahasa Indonesia itu. Karena sekarang nih kalau kita nggak bersama-sama menghadapi COVID-19 ya kita akan sulit keluar dari wabah ini. Malah justru saya melihat sekarang momentumnya kita kerjasama, tolong menolong, dan mencari hikmah di balik peristiwa ini. Nah, bagi Teh Rachel, bagi bangsa ini, bagi kehidupan kita pribadi, apa sih hikmah yang bisa ditangkap dari COVID-19 ini? Ya salah satunya itu tadi, kita kemarin habis pilpres nih, dan pilpres itu terpolarisasi. Semua orang tuh antar teman, antar sahabat tuh bisa musuhan. Aku pun merasakannya, bukannya, maksudnya adalah gitu, maksudnya kayaknya kok gue kayak dikucilkan ya sama teman-teman yang ini hanya karena pilihan gue. Adalah yang kayak gitu-gitunya kan. Nah,
kadang-kadang nih manusia tuh kalau punya musuh bersama jadi kompak, jadi erat lagi. Nah, kita anggaplah si COVID ini musuh bersama kita. Udah nggak usah pikirin pilihan presiden, udah lewat, kampanye berikutnya juga masih jauh gitu loh. Memang dalam satu perjuangan kita butuh musuh bersama, dan ini sedang dikasih musuh bersama. Iya, dulu kan kita musuh bersamanya Belanda nih, kompaknya langsung Sumpah Pemuda, langsung segala macam. Nah ini sekarang musuh bersama kita COVID. Nah di sini kita jadikan momen COVID ini sebagai momen kita rekonsiliasi yang benar-benar ya. Rekonsiliasi itu jangan cuma di mulut, ayo kita rekonsiliasi kenyataannya. Tapi masih ada gitu. Itu juga tuh saya belajar dari Pak Prabowo, mengubur dendam. Itu penting sekali nih sekarang. Memang banyak yang tersakiti, banyak yang kecewa dan macam-macam. Saya pikir momentum Ramadan, momentum COVID-19 itu seperti memberikan sinyal. Allah memberikan sinyal kepada kita untuk kembali rukun, bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Karena ketidakpastiannya tinggi sekali, kita nggak tahu kapan tuntas. Kalau kemudian kita nggak bareng-bareng, ya repot juga. Nah, Teh Rahel, kita bergeser ke hal yang lain, Ramadan, kemudian tadi kehidupan spiritual Teh Rahel, ya seperti ada perubahan yang luar biasa. Nah, itu dengan keluarga misalnya, dengan ayah, dengan ibu, atau dengan suami dan lain-lainnya, anak-anak itu juga akhirnya pandangan ke keagamaannya dan pendidikannya juga berbeda kan pasti? Ya pastinya. Alhamdulillah aku punya suami yang punya satu visi. Sangat ritme lah sama aku gitu. Jadi kita tuh kebetulan hijrahnya juga bareng-bareng. Oh. Jadi dia juga tadinya bukan orang yang taat-taat banget, aku juga bukan. Tapi kemudian kita hijrah bareng-bareng dan memutuskan menikah dan menjalani jalan untuk bisa jadi muslim yang lebih baik bareng-bareng gitu. Akhirnya belajarnya pun bareng-bareng ya? Nah, belajarnya bareng-bareng, bener-bener dari nol, belajar bareng-bareng. Aku belajar ngaji dari alif bata, sekarang nggak bisa sama sekali kan? Jadi aku bener-bener ya belajar bareng-bareng dari nol semuanya. Oh, itu dengan suami juga belajar bareng-bareng, ngaji, pengajian dan sebagainya ya? Iya, itu mencarinya bareng-bareng. Nah, awalnya keluarga tuh kayak percaya nggak percaya gitu kan. Waktu aku bilang aku pakai jilbab tuh, ibuku tuh sempat yakin kamu orang jangan sampai kamu kayak ini loh katanya, buka copot katanya. Kamu kalau udah pakai, terus kamu yakin nggak? Ibuku tuh sampai nggak percaya awalnya. Cuman aku bilang ya udah ntar lihat aja nanti. Jadi kadang-kadang orang nggak trust ya, kayak misalnya pernah aku suatu hari datang ke DPR nih pakai jilbab, ada temen lah dari partai lain sih, maksudnya datang, lu pakai jilbab sekarang, katanya benerin aja dulu sholatnya, gitu. Itu agak sakit hati sebetulnya loh, aku dibilangin itu, jadi dalam hati tuh ngomong, emang kalau gua sholat gua harus laporan dulu ya, maksudnya karena ketika dia ngomong gitu kan sebetulnya aku juga lagi memperbaiki diri, sholatku udah bener. Dia kan tahu aku yang sebelumnya gitu, cuman kayak dijudge gitu, oke jilbab benerin aja dulu sholatnya gitu. Memang cobaan paling besar ketika kita mau gitu. Padahal dalam hati emang gua harus lapor dulu ya kalau sholat. Memang cobaan paling besar ketika kita berusaha memperbaiki diri itu adalah prasangka orang lain ya. Bagaimana Teh Rahel menghadapi merawat sabar di tengah prasangka orang lain itu? Jangan katakan dirimu beriman sebelum kau diuji. Jadi aku menganggap bukan cemoohan ya, atau ketidakpercayaan orang, pikiran orang itu jangan jadi sesuatu yang bikin aku down, tapi aku jadikan vitamin untuk menguatkan diriku. Yang aku tunjukin gue tuh bener-bener, gue tuh nggak sambel apa sambel disebutnya? Gertak tobat sambel ya, tobat sambel orang bilang. Aku tunjukin aku benar-benar aku tuh serius gitu. Jadi aku jadikan itu justru vitamin untuk untuk menguatkan keimanan aku sih, bukan untuk ngejatuhin gitu. Oh gitu.
Jadi justru ketidakpercayaan orang, ledekan orang itu justru jadi ujian kesabaran untuk memperkuat diri ya. Betul. Aku anggap itu kritikan itu vitamin. Aku nggak anggap kritikan itu sebagai sesuatu yang merusak aku, menjatuhkan aku, tapi buat aku kritikan itu vitamin untuk aku lebih kuat gitu. Nah, ini kan bicara tentang kritikan. Rahel sebagai anggota DPR juga pasti berhadapan dengan hujatan, bukan kalau dulu paling hujatannya ya masalah fisik lah macam-macam, kan artis selalu begitu. Kalau sekarang kan hujatannya macam-macam terkait dengan sikap politik Rahel, sikap politik partai, kan itu pasti datang. Nah, menghadapi itu gimana? Rahel sendiri, keluarga dan sebagainya? Ya sama, aku perlakukan sama, aku jadikan itu vitamin. Yang penting apa yang aku utarakan itu apa yang aku yakini. Dan di DPR itu kan meskipun seperti tadi aku bilang, kita rekonsiliasi, udah nggak saatnya kita ngomongin cebong kampret, udah kita ini. Sesekali aku masih kritik pemerintah kalau aku anggap memang kebijakannya nggak ini. Buat aku kritik itu bukan berarti kita mau bermusuhan atau kita benci gitu loh. Kritik itu kan kita ingin menyuarakan, ingin ngasih masukan, ini menurut pandangan saya kayaknya kebijakan ini salah, lebih baik begini, ya kan. Nah, kadang-kadang memang di kita tuh banyak orang yang memang belum dewasa gitu dalam berpolitik, dianggapnya orang memberi kritik itu adalah membenci gitu. Sehingga kadang-kadang dicap Jokowi haters. I don't hate Jokowi, I don't know him, belum maksudnya I don't hate him gitu. Tapi ya tugas aku kasih apresiasi kalau kebijakannya bagus dan kasih kritik kalau kebijakannya enggak. Itu kan tugas DPR. Aku dibayar memang untuk itu, bukan untuk diem, ya kan? Terus dukungan keluarga gimana? Suami misalnya menghadapi hujatan misalnya kita terhadap seorang Rahel Martin dan sebagainya. Suami kadang-kadang emosi ya, namanya gitu. Mungkin suami gitu pengen proteksi istrinya gitu. Itu kadang-kadang siapa tuh biar gue cari gitu kan. Aku bilang ngapain sih, itu paling juga buzzer, belum tentu orangnya real ada, akunnya aja nomor-nomor angka gitu kan. Maksudnya nggak usah dimasukin ke hati lah, ini kan politik, ini dinamika politik gitu. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang suka sama kita. Rasul aja banyak yang benci juga begitu. Iya. Jadi nggak usah terlalu baper gitu loh. Kalau kita mau terjun ke dunia politik atau dunia artis atau apapun yang berkaitan dengan publik, ya kan, itu ya nggak boleh terlalu baper. Tapi memang dalam posisi sebagai public figure, politisi, memang semua lingkungan kita harus siap ya, anak, istri. Iya. Kan kadang-kadang nih misalnya aku lagi dihujat nih sama netizen karena aku ngasih kritik misalnya. Terus ada buzzer yang nggak suka gitu. Yang kadang-kadang kita kritik apa, mereka menyerangnya bukan memberi anti kritikku gitu, bukan memberi antitesa dari kritik aku, tapi tiba-tiba ngeluarin foto lama gue, zaman gue masih berfoto pakai baju apa gitu, belum tertutup. Terus dikait-kaitan dengan jilbab aku, katanya jilbabnya begini. Itu tuh semakin justru semakin membuat aku ya artinya nih orang memang nggak punya argumentasi untuk mematahkan teori aku gitu kan. Mereka harus nyerang personal, jadi nggak usah dipikirin. Cuma kadang-kadang suamiku yang baper. Memang keluarga tadi saya sebutkan, memang keluarga juga harus siap. Kita juga akhirnya ketika kita terjun ke hal yang sama, saya pikir saya alami, keluarga, ibu, bapak, istri harus siap dengan Anakku kan pernah diserang, jadi nyerangnya bukan ke aku tapi ke anak aku gitu. Oh ya? Si orangnya tuh nge-DM lah gitu ke anak aku, wah ibu kamu tuh apa gitu kan. Pernah menyerang gitu. Anak aku itu sampai nanya, Mi, kenapa sih pilih kerjaan ini? Ya. Kenapa sih kamu harus pilih kerjaan ini, katanya. Emang nggak ada kerjaan yang lain ya? Tapi kan di situ kita kasih pemahaman kan, kerjaan ini tuh bukan hanya sekedar kerjaan.
hal-hal baik di belakangnya yang kita bisa kasih buat orang banyak. Sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan kontribusi di DPR itu kayaknya cukup bisa memberi manfaat lebih untuk orang lain gitu, dibanding misalnya meskipun di dunia artis pun juga kita ngasih manfaat ke orang lain, menghibur orang lain ya, tapi ada aspek yang berbeda lah kalau kita ada di dunia politik. Sampai kapan seorang Rachel Maryam itu akan terus jadi legislatif? Nggak ada niat misalnya jadi bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya itu? Belum kepikiran sih ke sana. Beberapa kali tuh pernah, waktu kemarin juga ditawarin gitu maju gitu kan, dari mana gitu. Tapi aku ngerasa aku masih menikmati ada di legislatif ya, belum ke dunia eksekutif. Mungkin aku merasa juga pengalaman aku, ilmu aku juga saat ini lebih baik di legislatif dulu lah gitu. Rasanya belum matang juga kalau aku masuk ke eksekutif saat ini. Iya. Teh Rachel, ini bagian terakhir, kita sudah lebih dari 40 menit sudah ngobrol. Teh Rachel, kira-kira dalam kondisi sekarang ini, apa saran Teh Rachel untuk anak-anak muda, untuk insya Allah kita akan segera lah, pasti kita keluar di tengah wabah COVID-19 ini. Menurut Teh Rachel, apa yang perlu kita persiapkan? Karena pasti banyak yang berubah pasca COVID-19 ini. Ya, yang pasti jangan patah semangat. Artinya Allah memberi ujian tidak akan melebihi apa yang bisa dihadapi oleh hambanya kan. Artinya ujian ini pasti bisa kita lewati kalau kita sabar dan kita mau berikhtiar. Yang pasti memang tidak akan mudah, tapi ya jangan patah semangat. Pasti nanti setelah selesai COVID ini memang nggak usah selesai COVID, sekarang aja udah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kesusahan cari uang gitu. Tapi aku yakin sih pada akhirnya nanti akan ada jalannya masing-masing. Karena biasanya misalnya lapangan pekerjaan ini tutup karena udah nggak masanya lagi, tapi ada jenis lapangan pekerjaan baru yang tumbuh gitu. Nah, Allah pasti kasih jalan lah ke kita, mudah-mudahan kalau kita mau berusaha dan sabar berdoa. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini kita belajar dari Rachel Maryam bagaimana konsistensi untuk berubah itu tetap dirawat, dan semua tantangan dan kritikan, cercaan, hinaan itu justru memperkuat posisinya untuk terus berubah. Teh Rachel, terima kasih banyak karena telah memberikan banyak hikmah pada saya pribadi dan teman-teman kita yang menonton pada malam hari ini. Sukses selalu Teh Rachel, salam buat keluarga di rumah, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rachel. Assalamualaikum.